Benua 7 warna. Darla berpikir tentang hal itu untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi itu. Dia hanya bisa kembali ke sekte Glasir 7 warna terlebih dahulu untuk melihat apakah mentornya, Olga Stevens, dapat membantu memperbaiki masalah dengan tubuhnya. Barulah dia bisa memikirkan hal-hal lain. Saat itu, keretakan ruang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Dia melihatnya dengan ekspresi serius. Manusia dan semua makhluk hidup lain di alam semesta hidup dalam ruang 3 dimensi. Seluruh alam semesta pada akhirnya adalah ruang 3 dimensi, dan apa yang dilihat orang dengan mata telanjang juga merupakan ruang 3 dimensi. Namun, ahli alam abadi dapat merobek ruang 3 dimensi dan bepergian dengan bebas di ruang 4 dimensi, yang mengurangi jarak antara dua titik dalam ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, ketika para ahli alam abadi melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan cara seperti itu, mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Selanjutnya, semakin tinggi dimensi spasial, semakin dekat jarak antara kedua titik. Misalnya, dalam ruang 3 dimensi, dibutuhkan 10.000 tahun untuk menempuh jarak antara dua tempat dengan kecepatan cahaya. Dalam ruang 4 dimensi, mungkin hanya membutuhkan waktu 2 jam. Demikian juga, dalam ruang 5 dimensi, itu hanya akan memakan waktu 1 menit, dan dalam ruang 6 dimensi, mungkin hanya membutuhkan 1 detik, dan sebagainya. Dengan demikian, ruang 7 atau 8 dimensi akan memakan waktu lebih sedikit. Tentu saja, itu tidak mutlak. Itu hanya sebuah contoh. Singkatnya, semakin tinggi ruang dimensi, semakin pendek jaraknya, dan hasilnya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk melewatinya. Itu adalah sesuatu yang diakui semua makhluk di alam semesta. Namun, ruang dimensi yang lebih tinggi juga memiliki ketahanan lebih. Dengan demikian, merobek ruang berdimensi tinggi membutuhkan lebih banyak efektivitas tempur. Saat itu, kura-kura raksasa sedang melintasi ruang 4 dimensi. Namun, di kamar Darla, ada seseorang yang bisa merobek ruang 4 dimensi dan muncul dari ruang 5 atau bahkan 6 dimensi yang lebih tinggi. Sebagai hasil dari kesadarannya, dia tidak punya pilihan selain menganggap serius pihak lain. Sebagai ahli Supreme List, bahkan dia tidak bisa merobek ruang 4 dimensi untuk memasuki ruang 5 dimensi. Bagaimanapun, untuk dapat merobek ruang 4 dimensi, kekuatan seseorang harus melampaui alam abadi dan mencapai tingkat alam Presage. Dengan kata lain, orang lain lebih kuat darinya dan setidaknya seseorang di tingkat alam Presage. Karena ahli seperti itu harus terkenal di peradaban tingkat 7 di alam Stardom, kemungkinan besar dia juga mengenal orang itu. Saat dia terus menatap dengan cermat celah ruang, sesosok tubuh tua keluar dari sana. Itu tidak lain adalah salah satu dari 4 penguasa dari sekte Glasir 7 warna, Olga Stevens. Selain itu, wanita itu adalah mentornya. Mentor! Mata Darla berbinar, dan dia langsung berdiri dan berteriak senang. Kamu kembali, Darla. Kerja bagus. Kata Olga sembari memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Ini adalah tugas aku. Oh, benar. Kenapa kamu ada di sini? Darla bertanya dengan bingung. Mentornya adalah salah satu dari 4 penguasa sekte Glasir 7 warna dan merupakan eksistensi di alam Sage yang tak tertandingi. Biasanya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di daerah terlarang sekte. Tapi dia benar-benar keluar kali ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sekte untuk membuatnya khawatir? Aku kemari karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Jawab Olga. Tanyakan apa saja padaku. Selama aku mengetahuinya, aku pasti akan memberitahumu. Kata Darla dengan nada serius. Kenyataannya, Olga sudah mulai mengamati keadaan Darla begitu memasuki ruangan. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jika Charming Constitution-nya rusak, tidak akan seperti ini. Apa Richford salah merasakannya? Olga bingung, karena dia tidak tahu jawabannya. Selama 3 bulan terakhir, Darla berinteraksi dengan Dominic setiap hari. Keinginan yang dihasilkan oleh konstitusi tampan selama periode itu benar-benar ditekan di tubuhnya dan tidak memiliki jejak bocor keluar. Karena itu, Olga tentu saja tidak bisa memperhatikan apapun. Olga kemudian langsung to the point. Darla, bagaimana konstitusi tampanmu? Lagi pula, itulah yang paling dia khawatirkan. Jika konstitusi menawan Darla tidak melanggar, semuanya akan baik-baik saja, dan rencananya bisa berlanjut. Mentor, kamu sudah mengetahuinya? Darla bertanya secara tidak wajar saat dia menjadi cemas. Olga memang ahli alam Sage. Meskipun hasrat di tubuh Darla benar-benar ditekan dan belum bocor sama sekali, tanpa diduga mentornya masih menemukannya. Sementara itu, begitu Olga mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening saat pandangannya langsung berkedip ke Darla. Hal itu menyebabkan Darla menjadi tidak nyaman karena tatapan mentornya. Dia tahu bahwa mentornya sedang menunggu penjelasannya. Namun, bagaimana dia bisa menjelaskan fakta bahwa Charming Constitution-nya telah diaktifkan? Jadi,
Dia merasa sangat bertentangan pada saat itu. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Jika dia melakukan itu, rahasia Damnik akan terungkap. Dia adalah anak laki-laki yang baru saja memasuki alam abadi dan hanya masuk dalam daftar dominator awal. Selanjutnya dia terlahir di peradaban inferior seperti galaksi. Namun, dia memiliki vitalitas yang begitu besar. Dia percaya bahwa bahkan jika seorang ahli alam sage seperti Olga mendengarnya, dia akan terkejut karena situasinya benar-benar melanggar konvensi. Semua orang tahu bahwa vitalitas adalah sesuatu yang hanya bisa dipraktikkan di tingkat daftar tertinggi. Namun, seorang pemuda yang baru saja mencapai alam abadi sudah merasukinya dengan level yang sangat besar. Itu hanya mungkin dengan kesempatan yang sangat langka. Darla tidak tahu apakah mentornya akan pergi dan bertanya kepada Damnik tentang sumber vitalitasnya begitu dia mengetahuinya. Setiap orang memiliki rahasia mereka, dan dia tidak pernah bertanya Damnik tentang hal itu sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika mentornya tidak bisa tidak bertanya tentang hal itu, dia mungkin tidak akan menjawab jika itu melibatkan privasinya. Pada saat itu sangat mungkin bahwa beberapa konflik akan muncul di antara mereka sebagai hasilnya. Darla tidak ingin mentornya memiliki konflik dengan Damnik, dan dia juga tidak bisa memastikan apakah Olga akan menggunakan kekerasan padanya. Bagaimanapun, begitu seseorang mencapai daftar tertinggi, vitalitas mereka sangat penting. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam sage, vitalitas mereka harus mencapai standar tertentu agar setiap terobosan menjadi mungkin. Untuk alasan itu, bahkan alam sage tidak dapat menahan godaan untuk meningkatkan vitalitas mereka dengan cepat. Namun, begitu Olga menggunakan kekerasan, Damnik tidak mungkin bisa melawannya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang pada tahap awal daftar dominator dapat menahan alam sage? Selain itu, sebagai seseorang dari peradaban yang lebih rendah, dia tidak memiliki latar belakang maupun kekuatan. Karena itu, dia pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Meskipun Grady sangat memikirkan Damnik, dia belum bergabung dengan Harmstar Mansion. Ketika saat itu tiba, bahkan jika Darla dan Grady membujuknya bersama-sama, itu akan sia-sia. Apalagi, bahkan jika ayah Grady, Lord Harmstar Mansion, muncul, Olga tidak akan tetap peduli dengannya sama sekali. Alasannya adalah kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mungkin jika Harmstar Mansion as Great Strickland yang datang, mungkin ada gunanya saat itu. Namun, itu tidak mungkin. Great Strickland Harmstar Mansion tidak akan menyinggung ahli Sage Realm seperti Olga untuk seseorang yang bahkan belum bergabung dengan mereka. Meski demikian, semua itu hanya tebakan di benak Darla. Ada kemungkinan bahwa mentornya bahkan berpikir sangat tinggi Damnik setelah belajar tentang hal itu. Namun, dia tidak ingin berjudi. Jika dia memenangkan pertaruhan, maka biarlah. Namun, begitu dia kalah, Damnik akan hancur karena dia. Karena itu, dia mungkin harus berbohong kepada Olga pada saat itu karena dia tidak ingin mengungkap rahasia Damnik dan membahayakannya. Meskipun, itu hanya kemungkinan. Karena dia telah mengambil keputusan, Darla tidak ragu lagi. Dia menoleh ke Olga dan berkata, "Konstitusi menawan aku telah diaktifkan." Lalu, begitu mentornya mendengarnya, kilatan dingin di mata Olga semakin tajam menusuk tulang. Namun demikian, dia tetap tidak berbicara. Sebaliknya, kemarahan mulai berkumpul di dalam hatinya, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan meletus. Ketika mentornya tidak mengatakan apa-apa, Darla melanjutkan. "Sampai sekarang, aku tidak tahu persis bagaimana konstitusi Cameng aku diaktifkan baik. Aku belum menemukan jawabannya." Dalam kemarahannya, Olga berhasil memaksakan pertanyaan. "Apa maksud kamu?" Darla kemudian mulai menggambarkan situasi yang ditemuinya. "Saat aku melakukan misiku sebagai penegak alam semesta, tiba-tiba aku ditarik ke dalam ilusi, lalu..." Dia hanya menggambarkan situasi yang sama seperti ketika dia dan Damnik mengalami halusinasi rohani pertama mereka tetapi mengecualikan dia dari penjelasan. Sebaliknya, dia menggantinya dengan orang asing yang belum pernah dia lihat dalam kehidupan nyata. Setelah selesai berbicara, Olga kemudian berpikir keras. Berdasarkan apa yang dikatakan Darla, dia seharusnya memasuki halusinasi spiritual. Mungkinkah halusinasi spiritual juga memicu konstitusi menawan seseorang? Olga tidak yakin akan hal itu. Alasannya adalah karena terlalu sedikit orang dengan Cameng Constitution di alam semesta. Selain itu, juga tidak ada catatan tentang konstitusi tampan dalam sejarah. Begitu Olga mengulurkan tangannya, Darla secara otomatis meletakkan tangannya di tangannya dan tidak menolak sedikit pun ketika menghadapi mentornya. Tentu saja, bahkan jika dia melawan, itu tidak akan berguna. Lagi pula, celah kekuatan mereka terlihat jelas. Sementara Olga memegang tangan Darla, ia sedikit mengernyit setelah beberapa saat. Sepertinya Darla benar. Konstitusi tampaknya rusak dalam halusinasi spiritual. Dia masih perawan. Tidak mungkin memalsukan itu. Selain itu, ada energi unik yang ditekan di tubuhnya, yang seharusnya menjadi keinginan yang dihasilkan oleh aktivasi konstitusi menawan. Mereka selalu berpikir bahwa hanya dengan tidur dengan seorang pria,
seseorang akan dapat melanggar konstitusi menawan. Dia tidak menyangka akan begitu cepat rusak dalam halusinasi spiritual. Terlepas dari itu, konstitusi menawan Darla dilanggar. Sebagai konsekuensi dari itu, rencana mereka berikut terganggu. Namun demikian, karena itu bukan salah Darla, dia tidak bisa menyalahkan muridnya. Namun, meski tahu kebenarannya, amarah di hati Olga masih membara. Keempat saudari itu telah bersiap selama bertahun-tahun dan sudah mencapai saat kritis. Mereka akan berhasil, tetapi kecelakaan seperti itu terjadi pada akhirnya. Karena Olga tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada Darla, dia hanya bisa menemukan pelakunya. Secara khusus, pria yang menghancurkan konstitusi menawan Darla dalam halusinasi spiritual. Olga harus menemukannya dan membunuhnya. Darla, di mana kamu ketika kamu ditarik ke dalam halusinasi spiritual? Dan siapa pria itu? Olga bertanya sambil menekan amarahnya. Aku tahu di mana tempat itu. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Dari awal sampai akhir, aku dikendalikan olehnya dan tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan. Aku juga belum pernah melihat wajahnya, kata Darla dengan ekspresi getir sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Olga sulit menerima jawaban itu. Dia belum pernah melihat wajah pria itu dan hanya ingat tempatnya. Apa gunanya itu? Bahkan jika mereka bergegas saat itu, dia pasti sudah lama pergi. Vitalitasnya pasti sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikan Darla dalam halusinasi spiritual. Olga merasa curiga. Mungkinkah Presage Realm atau bahkan ahli Sage Realm dari Stardom Realm telah melakukannya? Pria itu pasti sudah lama memperhatikan Darla. Itu sebabnya dia mengambil kesempatan untuk melakukan hal seperti itu ketika dia keluar untuk melakukan tugasnya. Adapun mengapa dia tidak langsung mengambil tubuhnya, dia pasti khawatir meninggalkan bukti potensial untuk sekte Glasir 7 warna untuk membalas dendam di masa depan. Semakin memikirkannya, semakin besar kemungkinan Olga berpikir situasi seperti itu. Jika tidak, bagaimana mungkin untuk menemukan para ahli di atas alam prasage di peradaban menengah dan inferior? Namun, pada saat itu, situasinya sedikit tidak nyaman bagi Olga, seorang ahli alam sage. Selain rencana yang telah dia siapkan selama bertahun-tahun hancur, dia masih tidak dapat menemukan penghasut. Akibatnya, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Oke, cukup. Kamu juga lelah. Pergilah dan selamat beristirahat, kata Olga acuh tak acuh. Meskipun menyadari bahwa mentornya dalam suasana hati yang buruk, Darla masih bertanya. Tubuhku menekan keinginan yang sangat kuat sekarang. Apa itu bisa diselesaikan? Aku harus kembali dan perlahan mempelajarinya. Ada terlalu sedikit konstitusi menawan di alam semesta, dan pendahulu kita tidak meninggalkan pengalaman masa lalu. Jadi, kita harus menjelajahinya sendiri. Ya, kita bisa bahas ini lagi nanti. Aku berangkat dulu ya. Begitu selesai bicara, Olga kemudian berbalik dan bersiap merobek ruang 4 dimensi itu dan pergi. Bagaimanapun, dia masih harus kembali dan memberitahu ketiga saudari lainnya, lalu mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat itu, Darla tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, apa ada yang lain? Olga bertanya sambil berbalik. Iya nih, saat dalam misiku, aku menemukan seorang wanita dengan konstitusi yang sama denganku dalam peradaban yang lebih rendah. Aku sudah membawanya sebagai muridku, kata Darla. Awalnya, Olga tidak menganggap serius perkataannya. Namun, dia kemudian terus merenungkannya. Seorang wanita dengan konstitusi yang sama seperti Darla. Itu berarti, konstitusi yang menawan? Apa yang kamu katakan? Kamu menemukan orang lain dengan charming constitution? Olga bertanya dengan nada sedikit gugup. Ya. Darla menjawab dengan tegas. Apakah itu utuh atau rusak? Ini utuh. Di mana dia sekarang? Di ruangan lain, jawab Darla. Segera panggil dia dan biarkan aku melihatnya. Ya, mentor. Begitu Olga mendengar bahwa Darla telah menemukan orang lain dengan konstitusi tampan, suasana hatinya segera membaik. Meskipun konstitusi tampan Darla dilanggar, rencana mereka dapat berlanjut jika mereka dapat menemukan orang lain dengan konstitusi tampan yang utuh. Bahkan jika orang tersebut lemah pada saat itu, selama dia memiliki konstitusi menawan yang utuh, ditambah dengan sumber daya sekte Glasir 7 warna dan ajaran dari 4 alam sage, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Kenyataannya, dia bahkan bisa melakukannya lebih cepat dari Darla. Lagi pula, mereka sudah memiliki pengalaman saat itu. Olga dan saudari-saudari lainnya telah merencanakan semuanya selama bertahun-tahun sehingga dapat diterima bagi mereka untuk menunggu sedikit lebih lama. Sementara itu, kembali ke kamar, Jomain berkonsentrasi untuk berkultivasi sambil menutup matanya. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara Darla. Jomain, datang ke kamarku segera. Ada yang ingin bertemu denganmu. Oke. Jawab Jomain sambil membuka matanya. Namun demikian,
dia memiliki keraguan di hatinya. Siapa yang ingin bertemu dengannya? Terlepas dari itu, dia tidak bertanya. Dia telah menetapkan prinsip untuk dirinya sendiri, yaitu tidak menanyakan apa yang seharusnya tidak dia tanyakan. Bagaimanapun, dia akan tahu siapa yang ingin menemuinya begitu dia pergi ke sana. Satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa orang itu bukanlah seseorang yang dia lihat di kura-kura raksasa. Selain itu, mereka tidak akan berstatus rendah karena dia merasa gurunya harus memperkenalkan orang penting kepadanya. Setelah membalas, dia kemudian bangkit, merapikan pakaiannya, dan menuju ke kamar Darla. Ketuk, ketuk, ketuk. Jomain mengetuk pintu Darla. Tak lama kemudian, suara Darla terdengar dari dalam. Masuklah! Jadi, Jomain membuka pintu dan masuk. Selain Darla, ada seorang wanita tua di dalam kamar merah. Jomain yakin dia belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Siapa orang ini? Kapan dia datang? Mungkin dia yang ingin menemuiku. Saat dia melihat mentornya bertindak dengan hormat kepada wanita itu, Jomain menjadi yakin bahwa wanita itu memiliki identitas yang menakutkan. Apalagi wanita itu terus menatapnya semenjak ia masuk ke dalam kamar. Tatapannya seolah-olah dia ingin bisa melihat melalui Jomain. Ketika dihadapkan dengan tatapan agresif seperti itu, Jomain merasa sedikit tidak nyaman. Dulu, hanya laki-laki yang akan memandangnya seperti itu. Namun, saat itu adalah seorang wanita tua. Setelah menenangkan diri, dia kemudian berjalan ke Darla dan Olga dan membungkuk kepada mereka masing-masing. Kemudian, dia berkata dengan hormat. Salam, guru. Salam kenal ya, senior. Sepanjang seluruh proses, pandangan Olga tidak pernah meninggalkan Jomain. Seiring waktu, ekspresi wajahnya juga menjadi cerah dari kesuraman awalnya. Dari ketika dia menjadi murung ketika dia mengetahui bahwa konstitusi menawan Darla melanggar, pada saat itu, dia akhirnya mengungkapkan jejak senyuman. Berdasarkan aura Jomain dan apa yang bisa dilihat Olga tentangnya, dia memiliki pemahaman umum tentang kondisi fisik Jomain. Seperti yang Darla katakan, dia memang memiliki konstitusi menawan yang utuh. Meskipun detailnya perlu dikonfirmasi lebih lanjut, Olga pada dasarnya yakin akan kesimpulannya. Sehingga, membuatnya sangat bahagia. Wow, aku tidak menyangka ini. Aku awalnya berpikir bahwa sejak Darla S. Charming Constitution pecah, kita harus mengubah rencana kita. Lagi pula, sangat sulit untuk menemukan konstitusi menawan lain di alam semesta. Jadi, daripada penantian tak berujung, lebih baik membahas dan mengubah rencana kita. Tapi aku tidak berharap bahwa Darla akan membawa kembali seseorang dengan konstitusi tampan utuh. Kejutan yang menyenangkan. Meskipun orang yang dimaksud masih memiliki kekuatan yang sangat rendah, mereka yang memiliki konstitusi menawan memiliki bakat luar biasa. Oleh karena itu, selama mereka berusaha, menggunakan beberapa sumber daya, dan berlatih dengan benar, tidak lama lagi dia akan menyusul. Bahkan, dia mungkin bisa melampaui Darla. Jomain, ini mentorku, Olga Stevens. Dia juga salah satu dari 4 penguasa sekte Glasir 7 warna. Kata Darla sambil menunjuk wanita tua itu. Berita itu membuat Jomain kaget. Jadi, dia memandang wanita tua yang tampak biasa itu dengan tidak percaya, karena dia tidak menyangka bahwa wanita itu adalah mentor-mentornya. Dia telah melihat betapa kuatnya mentornya, Darla. Di galaksi binatang, satu kata darinya sudah cukup untuk menakuti puluhan alam abadi hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Lalu seberapa kuat mentornya? Jomain masih sedikit belum jelas tentang pembagian efektivitas tempur di alam semesta. Namun, karena wanita itu adalah salah satu dari 4 penguasa sekte Glasir 7 warna dan dapat mengasuh seorang ahli seperti Darla, mentornya, kekuatan wanita tua itu pasti menakutkan. Salam, Nona Stevens. Jomain berkata sambil buru-buru membungkuk sekali lagi. Nama kamu Jomain? Olga bertanya sambil tersenyum. Nama lengkap aku adalah Jomain Maxwell. Jomain Maxwell? Tidak buruk, tidak buruk. Itu nama yang bagus. Mulai sekarang, kamu adalah anggota sekte Glasir 7 warna. Terima kasih, Nona Stevens. Jawab Jomain senang. Meskipun dia dianggap sebagai anggota sekte Glasir 7 warna sejak dia mengambil Darla sebagai mentornya, dia tetap senang diakui oleh sesepuh yang dihormati dari sekte Glasir 7 warna. Darla, kamu bilang kamu sudah menerimanya sebagai muridmu? Olga kemudian bertanya. Ya. Jawab Darla. Kamu baru saja kembali, jadi kamu mungkin belum mengadakan upacara magang untuk menerimanya masuk ke sekte, kan? Darla bingung mengapa mentornya menanyakan hal itu. Namun, dia tetap menjawab. Tidak, kami hanya memiliki kesepakatan lisan. Saat kita kembali ke sekte, kita akan mempersiapkan pendaftaran. Tapi tidak perlu untuk upacara. Mari kita menjaga semuanya tetap sederhana. Darla, konstitusi tampanmu telah diaktifkan, yang berarti tidak lagi memiliki keuntungan. Juga, keinginan dalam tubuh kamu akan terus menghentikan kamu dari maju ke depan. Jadi,
Mulai sekarang, latihanmu tidak akan semulus sebelumnya. Karena kamu mungkin jatuh ke dalam situasi yang sulit, kamu harus siap secara mental. Kenyataannya, Darla tidak sedikit pun terkejut saat mendengarnya. Alasannya adalah karena mentornya sudah mengulangi kata-kata itu lebih dari sekali. Olga telah menyuruhnya untuk tidak menjalin hubungan dan mengatakan bahwa dia harus tetap perawan. Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan sepenuhnya keuntungan konstitusi menawan. Jika tidak, begitu konstitusi menawannya pecah, dia akan dikurangi dari seorang jenius menjadi orang biasa. Sejak Darla entah bagaimana melakukan halusinasi spiritual dengan Dominic untuk pertama kalinya dan mengaktifkan konstitusi menawan, dia tahu bahwa jalan di depan sulit. Namun demikian, dia tidak membencinya karena dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia berbeda dengan pria di alam stardom yang ingin memilikinya untuk diri mereka sendiri. Selain itu, dia telah banyak membantunya meningkatkan vitalitasnya. Akibatnya, dia merasa yakin bahwa dia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk melampaui alam abadi di masa depan. Aku mengerti. Aku juga tidak ingin menciptakan hasil seperti itu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Aku minta maaf. Aku telah membiarkanmu dan pengajaranmu selama bertahun-tahun. Kata Darla dengan suara pelan. Karena dia menyembunyikan Dominic, dia secara alami juga tidak dapat berbicara tentang peningkatan vitalitasnya. Baguslah kamu sudah bersiap. Aku merasa nyaman, kalau begitu. Aku takut kamu tidak bisa menerima perbedaan setelah direduksi menjadi tidak ada. Juga, kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu, jadi tidak perlu merasa bersalah. Pokoknya aku akan cari cara untuk menemukan pelaku itu. Kilatan dingin melintas di mata Olga setelah dia berbicara, mengejutkan Darla. Lagi pula, dia tidak ingin mentornya menemukan Dominic, penggagas. Saat itu, mentornya sedang marah. Dengan demikian, dia mungkin membunuhnya dengan satu serangan. Darla kemudian buru-buru membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Di sisi lain, Jomain sedikit bingung saat dia mendengarkan percakapan dari samping. Namun, dia tahu satu hal yang sangat penting. Itu adalah bahwa mentornya adalah seorang jenius yang luar biasa di masa lalu tetapi direduksi menjadi tidak ada karena konstitusi menawannya pecah. Dia sepertinya ingat bahwa Darla mengatakan keduanya memiliki konstitusi menawan yang sama. Mungkinkah konstitusi menawan adalah konstitusi yang sangat kuat? Salah satu yang membuat seseorang jenius yang luar biasa. Namun, premisnya adalah itu tidak bisa dipatahkan. Begitu pecah, seorang jenius akan segera direduksi menjadi orang biasa. Namun, itu semua hanya spekulasi sederhana Jomain dibuat berdasarkan percakapan para wanita. Karena dia masih memiliki banyak yang tidak tahu, dia harus perlahan-lahan memahami secara spesifik situasi di periode berikutnya. Darla, kamu mungkin menghadapi situasi sulit di masa depan, tetapi kamu telah meletakkan dasar yang kuat selama bertahun-tahun dan memiliki kesempatan jika kamu bekerja keras. Sekte Glasir 7 Warna akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Olga mendorong Darla. Terima kasih, mentor. Bahkan jika kita telah kehilangan keuntungan yang kita miliki dengan konstitusi fisik kita, aku akan bekerja lebih keras untuk menjembatani kesenjangan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kata Darla. Kamu harus menggunakan sisa waktu yang kamu miliki untuk mengolah kekuatanmu. Jangan khawatir tentang Jomain. Bagaimanapun, dia belum secara resmi mengakui kamu sebagai kenang-kenangnya, dan membimbingnya akan memakan terlalu banyak waktu dan akan mempengaruhi perkembangan kamu. Biarkan saja dengan kami. Kita akan menjadi pemandu dan pembimbingnya. Kami telah mengumpulkan pengalaman dari mengajarimu, jadi aku percaya bahwa tidak lama lagi dia akan melampauimu untuk menjadi anggota penting Sekte Glasir 7 Warna. Kata Olga perlahan. Dia telah mengatakan kata-kata itu sebelumnya untuk meletakkan dasar yang mengarah ke ini. Jika Darla mengajar Jomain, dia tidak tahu kapan dia bisa menembus alam abadi. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka akan bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang besar di lembah untuk memastikan bahwa Jomain akan maju secepat mungkin. Darla tidak keberatan setelah mendengar Olga. Dia merasa tuannya benar. Dia harus bekerja lebih keras pada kultivasinya dan berusaha untuk mencapai puncak alam abadi sesegera mungkin. Kemudian, dia berencana untuk mencari bantuan Dominic untuk meningkatkan vitalitasnya sehingga dia bisa menerobos ke alam Sage. Dia pasti harus bertanggung jawab atas Jomain jika dia membawanya sebagai muridnya. Butuh banyak waktu untuk melatihnya, dan ini akan mengurangi waktu yang dia miliki untuk mengolah kekuatannya sendiri. Ini bukan masalah sebelum konstitusi tampaknya diaktifkan, karena dia memiliki keuntungan dari konstitusi fisiknya. Sayangnya, itu tidak lagi terjadi. Dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya. Berdasarkan situasi saat ini, adalah kepentingan terbaiknya untuk menyerahkan pelatihan Jomain kepada mentornya. Mereka juga berpengalaman, jadi dia yakin bahwa Jomain akan menjadi anggota penting sekte di bawah asuhan mereka. Kamu benar. Tidak masuk akal bagiku untuk membimbing Jomain pada tahap ini. Aku tidak mampu menghabiskan begitu banyak waktu dengannya, jadi aku akan menyerahkannya di tanganmu.
Dia menerima saran Olga. Orang lain sangat senang pada pergantian peristiwa. Itu tidak lain adalah Jermaine Maxwell. Dia awalnya berpikir bahwa dia sangat beruntung dibimbing oleh seorang ahli seperti Darla. Dan dia begitu diliputi kegembiraan ketika dia berada di bumi sehingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Namun, sekarang sepertinya mentornya akan menjadi mentor Darla. Dia tidak tahu persis seberapa kuat Olga, tapi dia pasti akan jauh lebih kuat dari Darla. Selain itu, dia adalah salah satu dari 4 penguasa sekte Glasir 7 warna. Dengan kata-kata, mentornya akan menjadi salah satu dari 4 anggota paling kuat dari sekte Glasir 7 warna. Bukankah statusnya dalam sekte akan diangkat juga? Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia kewalahan dengan keberuntungannya yang tiba-tiba. Aku memiliki rencana yang berbeda untuk Jermaine, dan akan memungkinkan dia untuk mengakui semua Four Overlord sebagai mentornya. Aku ingin dia memanfaatkan kekuatan keempat penatua untuk mempercepat pembelajarannya, kata Olga. Kamu ingin dia mengakui semua Four Overlord sebagai mentornya pada saat bersamaan? Darla berseru kaget. Perlakuan ini tidak pernah terdengar dan dia adalah satu-satunya yang menerima kehormatan seperti itu. Jika Jermaine mengambil semua Four Overlord sebagai mentornya pada saat yang sama, statusnya akan diangkat sedemikian tingginya sehingga bahkan Lady Sekte mungkin tidak bisa melawannya. Darla menatap Jermaine dengan iri. Gadis muda dari peradaban inferior ini adalah keberuntungan astronomi. Ya, kita berempat akan menjadi mentornya dan membimbingnya, kata Olga tegas. Selamat ya. Aku yakin Jermaine akan memenuhi harapan kamu, seperti yang aku miliki. Dia pasti akan melampauiku. Darla, kamu harus terus bekerja keras dan berusaha untuk melampaui alam abadi secepat mungkin. Ya, tentu saja. Olga menyesuaikan postur tubuhnya dan bertanya Jermaine. Apakah kamu bersedia mengakui kami sebagai mentor kamu? Terimalah salam hormat saya, kata Jermaine sambil berlutut dan memberikan penghormatan kepada Olga. Bang! Dahinya menyentuh tanah sambil membungkuk kepada mentornya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak bodoh. Dia jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Olga dengan tenang menerima penghormatannya. Dia harus melalui formalitas lagi begitu mereka kembali ke sekta untuk mengadakan upacara resmi. Bagus deh. Haha, akhirnya aku punya menteri lain untuk dibanggakan. Jermaine, silakan bangkit. Kamu akan dapat secara resmi memberikan penghormatan pada upacara ketika kita kembali ke sekta, kata Olga senang. Terima kasih, mentor. Jermaine bangkit berdiri mendengar kata-kata Olga. Selamat, Jermaine, kata Darla. Terima kasih. Aku akan mengandalkan bimbingan kamu di masa depan, kata Jermaine sopan. Tidak sama sekali. Aku bahkan mungkin mengandalkan bantuanmu di masa depan. Tolong jangan berpaling saat waktunya tiba, kata Darla. Tolong jangan berdiri di atas upacara. Aku tidak akan berada di tempatku saat ini jika bukan karenamu. Cukup hubungi kapanpun kamu butuh bantuan dan aku pasti akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu. Mereka berbasa-basi. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah mereka akhirnya akan memenuhi janji mereka. Upacara resmi belum diadakan. Setelah upacara resmi, dia akan diakui sebagai murid bagi semua 4 tuan. Ini berarti dia akan menjadi murid sekta peringkat tertinggi setelah keempat tetua. Statusnya bahkan akan melampaui Lord Gwen Johnson. Ini hanya berlaku untuk statusnya. Sebagai Lord Sekta Glasir 7 warna, Gwen memegang otoritas paling besar dalam sekta, kedua setelah 4 penguasa. Ketika hampir tiba waktunya, Olga berkata, Darla, aku akan membawa Jermaine bersamaku. Luangkan waktumu dan berhati-hatilah saat kamu kembali. Tentu saja, kata Darla hormat. Ayo kita pergi. Iya nih. Olga merobek dimensi keempat dan membawa Jermaine bersamanya ke dimensi kelima. Ini bukanlah akhir. Dia kemudian merobek dimensi kelima untuk memasuki dimensi keenam. Dia melanjutkan lintasannya dan merobek dimensi keenam untuk memasuki dimensi ketujuh. Darla berdiri di kamarnya dan melihat mentornya pergi dengan Jermaine. Dia akhirnya menghela napas lega setelah keretakan ruang tertutup. Dia takut Olga akan tahu tentang dia dan Dominic. Konsekuensi jika dia melakukannya tidak akan terbayangkan. Adapun Jermaine yang sekarang juniornya. Sesuatu mengganggunya, tapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang gadis dari peradaban inferior sekarang akan melanjutkan untuk mengakui 4 tetua dari sekta Glasir 7 warna sebagai mentornya. Ini benar-benar akhir dongeng untuk Jermaine. Dia tidak bisa menahan napas heran pada keberuntungan luar biasa wanita lain. Olga pergi dengan Jermaine. Dia datang dan pergi tanpa terdeteksi, dan tak seorang pun kecuali Darla dan Jermaine telah melihatnya. Dominic akan merasakan kehadiran Olga jika dia melepaskan vitalitasnya. Namun, setelah mereka tiba di Stardom Realm,
Darla telah memberitahunya bahwa hanya mereka yang ada di daftar tertinggi yang dapat menumbuhkan vitalitas mereka. Ini juga merupakan sesuatu yang diperlukan untuk melampaui alam abadi. Karena kekuatannya saat ini setara dengan daftar dominator awal, dia tidak mampu mengungkapkan vitalitasnya di depan siapapun. Dia harus tetap rendah hati kecuali benar-benar diperlukan. Stardom Realm tidak seperti tempat lainnya. Peradaban tingkat 5 seperti galaksi binatang hanya pernah mendengar tentang vitalitas, tetapi belum pernah menyaksikannya sendiri. Tidak peduli seberapa sering dia menggunakan vitalitasnya karena tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, hal-hal berbeda di alam Stardom. Ada banyak sekali ahli di alam ini. Begitu dia mengungkapkan vitalitasnya, dia pasti akan menarik perhatian pada dirinya sendiri. Kemudian pasti akan ada orang lain yang akan mencoba mencari tahu bagaimana dia mengolah vitalitasnya. Mereka bahkan mungkin menggunakan kekerasan untuk membuatnya mengungkapkan metodenya. Dia tidak dianggap kuat di alam Stardom dan bukan tandingan terlalu banyak orang. Tetap low profile cocok dengan karakternya. Dia bukan orang yang senang pamer. Saat penyu raksasa memasuki alam bintang, dia telah menarik vitalitasnya dan menyembunyikannya. Untungnya, Darla telah memberinya peringatan terlebih dahulu, jadi dia waspada. Jika dia mengungkapkan bahkan jejak terkecil dari vitalitasnya sebelumnya, dia pasti akan ditemukan oleh Olga yang merupakan ahli alam Sage. Semuanya akan berada di luar kendali mereka jika dia ketahuan. Olga pasti akan membawanya bersamanya, bersama dengan Jumaine. Namun, dia akan diperlakukan sangat berbeda. Jumaine akan dibimbing oleh 4 penguasa dari sekte Glasir 7 warna dan statusnya akan melonjak dalam semalam. Dia akan dianggap sebagai tokoh terkemuka di Stardom Realm di masa depan. Dia jelas sejalan untuk menjadi pendeta wanita dari sekte Glasir 7 warna. Adapun Dominic, mereka akan mencoba untuk mendapatkan dia untuk mengungkapkan sumber vitalitas dan metode kultivasinya. Tidak apa-apa jika ia berhasil memberikan respon meyakinkan untuk memuaskan rasa penasaran Olga. Jika Olga tidak puas dengan jawabannya, dia mungkin akan mengalami segala macam penyiksaan yang tidak manusiawi sampai dia mengungkapkan kebenaran. Darla menghela nafas lega setelah Olga pergi dengan Jumaine. Dia takut Dominic akan ditemukan oleh mentornya. Dia kemudian akan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia bahkan tidak akan bisa membantunya, bahkan jika dia mau. Dia tetap di tempatnya untuk sementara waktu setelah mentornya pergi, lalu dia mengirim pesan kepada Dominic memintanya untuk keluar. Dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia bermaksud mengulangi peringatan yang dia berikan sebelumnya. Dia harus tetap rendah hati. Dia tidak mampu mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki vitalitas. Ada banyak ahli kuat di alam Stardom, dan meskipun dia adalah ahli daftar tertinggi, dia tidak mengetahui banyak informasi. Bahkan jika dia ingin mencari tahu. Dominic berada di kamarnya mencoba untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Suara Darla menggema di kamarnya. Tolong melangkah keluar sebentar. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Tentu, aku akan segera ke sana. Dia melangkah keluar dari kamarnya dan ketika dia tiba, dia melihat bahwa Darla duduk dan menunggunya. Darla, sapanya. Silakan duduk. Darla berkata tanpa ekspresi sambil meliriknya. Dia melangkah maju dan duduk di seberangnya. Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dilihatnya dalam halusinasi spiritual. Dia tampak begitu intens dalam halusinasi. Apakah ini benar-benar orang yang sama yang duduk di seberangnya sekarang? Kenapa kamu mencariku? Dia bertanya. Mentorku baru saja ke sini tadi. Katanya. Mentor kamu? Iya nih. Mentorku adalah salah satu dari 4 tetua sekte Glasir 7 warna. Dia juga seorang master yang telah melampaui alam abadi untuk mencapai alam Sage. Dia sangat dihormati di alam bintang. Dia telah melampaui alam abadi dan mencapai alam Sage, tidak kurang. GT. Dia tidak tahu banyak tentang kategorisasi efektivitas tempur di dunia ini. Dia hanya tahu bahwa dia saat ini berada di alam abadi dalam daftar dominator awal. Alam abadi memiliki 3 tingkatan yang berbeda, sama seperti alam semesta dan alam bintang. Daftar immortal dan daftar tertinggi muncul setelah daftar dominator. Darla berada di peringkat tertinggi. Berdasarkan apa yang dia bagikan sebelumnya, alam Sage akan datang setelah alam abadi. Mentornya, seorang penatua sekte Glasir 7 warna, telah mencapai alam ini. Ia tidak mengerti bagaimana informasi ini berhubungan dengannya. Dia tidak takut atau menghormati para ahli di alam Sage, karena dia tidak berpikir itu akan lama sebelum dia mencapai level mereka. Penghalang untuk menerobos dari alam abadi ke alam Sage mungkin mencegah 99% sisanya menyeberang, tetapi itu tidak akan menghentikannya. Dia akan dengan mudah dapat menjembatani celah yang tidak bisa dilewati orang lain, selama dia memiliki cukup poin super kaya. Kurasa mentormu datang tidak ada hubungannya denganku, kan? Tanyanya ragu. Itu benar. Aku sudah memintamu untuk menemuiku karena aku ingin memberimu peringatan lagi. Kamu tidak boleh mengungkapkan vitalitas kamu sama sekali saat berada di Stardom Realm. Bahkan jika kamu tidak punya pilihan,
kamu harus menyelesaikan potensi potensial. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang parah. Katanya serius. Iya, aku mengerti. Terima kasih. Jawabnya. Dia tahu bahwa maksudnya baik. Tidak, kamu tidak mengerti. Vitalitas tidak hanya penting bagi mereka yang hampir menembus melewati alam abadi, tetapi juga sama-sama dihargai oleh para ahli alam Sage. Jika kamu mengungkapkan vitalitas kamu, atau jika seseorang mengetahui bahwa kamu memiliki vitalitas yang luar biasa kuat ketika kamu hanya berada di daftar dominator, kamu akan diburu oleh seluruh Stardom Realm. Setiap orang akan menginginkan kamu untuk menyerahkan metode kultivasi kamu. Apa seserius itu? Tanyanya heran. Dia tidak berpikir bahwa dia akan diburu oleh seluruh Stardom Realm jika dia mengungkapkan vitalitasnya. Ini sepertinya sangat konyol. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki metode rahasia untuk menumbuhkan vitalitasnya. Vitalitasnya diberikan kepadanya oleh sistem. Apa yang bisa dia katakan pada para penculiknya bahkan jika dia diburu? Sepertinya dia harus tetap rendah hati sebanyak mungkin. Setidaknya dia tidak bisa mengungkapkan vitalitasnya sebelum memperoleh efektivitas tempur yang setara dengan yang ada di daftar tertinggi. Dia akan baik-baik saja setelah dia mencapai daftar tertinggi. Kemudian, bahkan jika dia mengungkapkan vitalitasnya yang kuat, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Bagaimanapun, mayoritas dari mereka yang ada di daftar tertinggi akan memiliki vitalitas. Itu hanya masalah seberapa banyak vitalitas yang mereka miliki. Jika dia memiliki vitalitas yang lebih kuat, itu hanya menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Penjelasan ini masuk akal. Vitalitas menjadi semakin penting saat para ahli ini mencoba memajukan kultivasi mereka. Ahli alam Sage tidak mampu mengabaikan kultivasi vitalitas mereka. Katanya dengan tegas. Aku mengerti. Terima kasih atas peringatanmu. Aku tidak akan mengekspos vitalitas aku kecuali hidup aku dalam bahaya atau aku menjadi ahli daftar tertinggi. Katanya penuh syukur. Dia semakin mengaguminya setelah apa yang dia bagi dengannya. Dia terkejut dengan betapa para ahli Supreme List menghargai vitalitas. Ketika mereka bertemu di Bima Sakti, sebagai seseorang yang baru saja mencapai alam abadi, dia tidak berusaha untuk mengorek lebih jauh, meskipun dia adalah orang pertama yang memperhatikan vitalitasnya. Dia belum mencoba bertanya bagaimana dia mengolah vitalitasnya, meskipun menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Ini membutuhkan kemauan yang luar biasa. Itu bagus. Di masa depan, kamu harus selalu ingat untuk tidak menonjolkan diri di Stardom Realm. Alam bintang tidak seperti Bima Sakti. Sebagai orang terkuat di Bima Sakti, kamu sebut tembakan. Kamu mungkin telah terbiasa mendapatkan cara kamu selama ini dengan mengeluarkan perintah, tetapi ada banyak orang lain di sini yang lebih kuat dari kamu. Ada begitu banyak ahli yang kuat dan apa yang aku tahu hanyalah puncak gunung es. Kamu harus bekerja keras jika kamu ingin membuat nama untuk diri sendiri di Stardom Realm. Kamu harus mencoba melampaui alam abadi secepat mungkin untuk mencapai alam Sage. Katanya dengan serius. Dia takut dia akan memperlakukan alam Stardom seperti Bima Sakti. Jika begitu, ia tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Dia tidak ingin melihatnya bertemu dengan akhir yang terlalu dini. Lebih penting lagi, dia memiliki masalah sendiri yang harus diperhatikan ketika dia kembali ke sekte Glasir 7 warna dan tidak akan selalu bisa melindunginya. Dia tahu bahwa dia tidak bodoh dan pasti akan menyadari risikonya, tetapi dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk memberinya peringatan terlebih dahulu. Dia tersentuh saat mendengar perhatiannya yang tulus padanya. Terima kasih, Darla. Kamu tidak harus selalu berterima kasih padaku. Aku tidak suka mendengar kata-kata seperti itu. Katanya dengan cemberut dan terdengar sedikit tidak senang. Tidak diragukan lagi, dia membuat jarak di antara mereka setiap kali dia mengucapkan terima kasih. Baiklah, aku akan berhenti mengucapkan terima kasih. Jangan ragu untuk menghubungi jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan dan aku akan melakukan segala daya aku untuk membantu kamu. Itu lebih baik. Jika kalian tidak ingin bergabung dengan Harmstar Mansion, jangan ragu untuk menghampiriku di sekte Glasir 7 warna jika kalian mengalami masalah di Stardom Realm. Aku akan bisa membantu selama tidak melibatkan ahli alam Sage. Tentu saja, karena kamu sudah menawarkan, aku mungkin akan memanggilmu di masa depan. Katanya sambil tersenyum. Oh ya, tadi aku lupa menyebutkan sesuatu. Tambahnya tiba-tiba. Apa itu? Aku meninggalkan bumi bersamamu untuk memprovokasi Jermaine. Awalnya aku ingin membimbingnya, tapi entah kenapa, mentorku malah mengajaknya. Dia sekarang telah menjadi juniorku, dan telah pergi bersama mentorku. Apa? Apa? Dia sudah menjadi juniormu? Tanyanya heran. Dia tidak menyangka Jermaine begitu beruntung. Dia telah diterima sebagai menteri oleh ahli alam Sage saat dia memasuki alam Stardom. Ini hanyalah keberuntungan yang luar biasa dan statusnya akan meningkat dalam semalam. Dia bukan hanya juniorku karena mentorku mengatakan bahwa 4 penguasa dari sekte Glasir 7 warna akan membimbing dan membimbingnya bersama. Sekarang, statusnya hanya kedua setelah 4 Overlord, dan bahkan Lord Sekta kita harus menunjukkan rasa hormat padanya. Apakah dia menjadi sekuat itu? Tanyanya, matanya melebar tak percaya.
Dia mengenal Jermaine Maxwell dengan baik. Keluarganya dianggap sebagai keluarga kelas 2 Dickman dan dia telah dibawa ke sekte Enigma, sekte tersembunyi, sejak dia masih kecil. Belakangan, kekayaan keluarga Maxwell meningkat ketika sekte tersembunyi keluar dari persembunyiannya. Dia telah bertemu dengannya pada beberapa kesempatan, dan mendapat perasaan bahwa Jermaine adalah seseorang yang mengandalkan orang lain untuk menarik perhatian. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan berubah dalam semalam setelah dia memasuki alam stardom. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar ketinggalan di bawah asuhan Patuan, bakat bawaannya, dan sejumlah besar sumber daya yang dimiliki sekte Glasir 7 Warna. Dia ditakdirkan untuk menjadi tokoh top di Stardom Realm. Kamu akan segera ditinggalkan dalam debu jika kamu tidak bekerja keras. Dominic terkejut dengan berita itu, tapi dia perlahan pulih dari keterkejutan awal. Dia sedikit mencemooh kata-katanya. Apakah kamu bercanda? Tertinggal di debu? Jika aku pergi semua keluar, mentor kamu bahkan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aku, apalagi seseorang seperti Jermaine. Alam Sage hanya akan berharga beberapa ratus ribu poin super kaya. Dia akan dapat mencapai itu jika menghabiskan beberapa ratus miliar star dolar. Namun, pikiran itu ia simpan sendiri. Dia belum menemukan cara untuk menghabiskan beberapa ratus miliar star dolar secara diam-diam tanpa menarik perhatian orang lain. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Karena kalian semua penduduk bumi, kalian bisa meminta anak-anak kalian untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Jermaine setelah mereka bergabung dengan sekte Glasir 7 Warna dan membangun hubungan yang baik dengannya. Ini pasti akan membantu kemajuan kamu di masa depan juga. Aku akan kabari mereka. Ujarnya sopan. Dia bisa dari satu pandangan bahwa Jermaine Maxwell dingin dan tidak bisa didekati. Tidak mungkin dia akan meminta Wenat dan yang lainnya untuk mencoba dan menjilatnya. Apalagi, kenapa orang di sekitarnya harus menyanjung orang lain? Akan lebih masuk akal jika orang lain malah mencoba menjilatnya. Darla melihat sikap jijik dan acuh tak acuh. Dia berasumsi bahwa itu karena dia tidak bisa melepaskan otoritas yang sebelumnya dia pegang sebagai Lord Bima Sakti. Ini masuk akal. Sebagai orang pertama di Bima Sakti yang melampaui alam abadi, dia mungkin telah berkuasa atas Bima Sakti selama beberapa waktu. Dia menduga bahwa dia mungkin tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus menjilat seorang wanita yang sebelumnya biasa-biasa saja. Rasa penasarannya telah terusik juga. Dominic dan Jermaine sama-sama penduduk bumi dan saling mengenal. Jermaine sangat cantik, memiliki sosok yang iri, dan memiliki konstitusi menawan untuk merangsang keinginan seorang pria. Mengapa Dominic tidak menganggapnya sebagai salah satu pacarnya? Camille adalah satu-satunya yang cocok untuk Jermaine di antara gadis-gadisnya. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Untungnya, dia tidak membawanya menjadi salah satu pacarnya, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Bukan masalah besar bahwa Jermaine telah kehilangan konstitusi tampannya, tetapi apakah Dominic akan mampu menahan rayuan konstitusi tampan adalah pertanyaan yang lebih penting. Dia bahkan mungkin tersedot kering. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih beruntung. Mereka berdua berasal dari planet kecil yang sama dan keduanya sangat berbakat. Namun, mereka sama sekali tidak tertarik satu sama lain. Baiklah, kamu harus kembali dan beristirahat juga. Kita akan segera tiba di sekte Glasir 7 Warna, jadi kamu harus memikirkan rencana masa depanmu. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan bergabung dengan Harmstar Mansion atau menempuh jalanmu sendiri. Aku terbiasa memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang aku inginkan, jadi aku tidak ingin terikat oleh batasan yang datang dengan bergabung dengan Mansion Bintang Surga. Aku ingin menempuh jalanku sendiri, dan hanya akan bergabung dengan Harmstar Mansion jika aku tidak punya pilihan lain. Bagaimana menurut kamu? Aku tahu bahwa kamu tidak akan begitu bersemangat untuk bergabung dengan Mansion Bintang Surga. Sebagai ahli alam abadi pertama di Bima Sakti, wajar jika kamu enggan bergantung pada orang lain. Namun, aku harus tetap memperingatkanmu bahwa sangat sulit bagimu untuk menempuh jalanmu sendiri di alam bintang. Aku tahu, tapi aku ingin mencobanya. Aku akan berhenti berusaha membujukmu karena pikiranmu sudah bulat. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jangan ragu untuk menghubungi aku jika kamu mengalami masalah di alam bintang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dominic mengucapkan selamat tinggal padanya, hatinya penuh rasa syukur. Penyu raksasa terus berjalan di dimensi keempat menuju sekte Glasir 7 Warna. Waktu terus berlalu. Seseorang mengetuk pintunya setelah beberapa saat. Ketuk, ketuk, ketuk. Ia bangkit berdiri dan membuka pintu. Itu Grady. Dia baru saja akan bertanya mengapa dia ada di sini. Tapi Grady berbicara terlebih dahulu. Aku akan segera kembali ke Harmstar Mansion. Jika kamu tersedia, apakah kamu ingin ikut dengan aku? Aku akan mengajakmu berkeliling Harmstar Continent dan memberikan pengenalan Harmstar Mansion. Kamu akan segera menyadari bahwa bergabung dengan kami adalah taruhan terbaikmu. Dia sadar bahwa dia sedang menuju kembali ke Mansion Bintang Surga. Meskipun Darla telah menyebutkannya kepadanya sebelumnya, dia masih tidak berniat mengunjungi benua Bintang Surga, karena dia tidak punya rencana untuk bergabung dengannya. Aku harus pergi ke sekte Glasir 7 Warna dengan Darla terlebih dahulu. Aku hanya akan merasa nyaman setelah aku membuat pengaturan untuk Wenat dan yang lainnya.
Silakan kembali dulu. Aku akan datang mencarimu nanti. Aku mengerti. Tentu, silakan kunjungi aku di benua bintang surga setelah pacar-pacarmu bergabung dengan sekte Glasir Tujuh Warna. Aku akan menunggumu. Dia berpikir bahwa sangat tidak mungkin bahwa Dominic akan bersedia untuk pergi bersamanya pada saat ini. Tentu, aku akan menghubungimu sesampainya di sana. Tentu. Aku berharap kamu datang. Jangan berdiri aku. Jangan khawatir. Entah aku bergabung dengan Mansion Hamstar atau tidak, kami tetap saudara yang telah melewati hidup dan mati bersama. Ikatan kami akan tetap kuat seperti biasanya. Senang mendengarnya. Aku akan kembali ke Mansion Bintang Surga dulu dan menunggumu mengunjungiku. Tolong jaga dan semoga perjalananmu aman. Grady meninggalkan Giant Toro, ditemani oleh 4 pelayannya, dan berangkat ke benua Bintang Surga. Dominic dan yang lainnya terus menuju ke benua Tujuh Warna. Suatu hari, saat Dominic dan yang lainnya sedang beristirahat, mereka tiba-tiba mendengar suara Darla di benak mereka. Semuanya, silakan melangkah keluar. Kita sudah sampai. Dominic, Wanat, dan yang lainnya segera keluar dari kamar mereka dan berdiri di luar sebuah bangunan megah. Dimensi keempat tidak lagi diselimuti kegelapan dan mereka bisa melihat langit biru cerah di atas mereka. Jelas sekali mereka sudah sampai di dimensi ketiga. Darla berdiri di depan dan menunggu semua orang datang. Mereka berjalan untuk berdiri di belakang Darla. Kura-kura raksasa di bawahnya menghilang dengan lambaian tangannya dan berubah menjadi kura-kura kecil yang kemudian dia simpan di lengan bajunya. Dominic dan yang lainnya digantung di udara. Berat badan mereka dibawa oleh kekuatan yang tak terlihat. Kura-kura raksasa itu menghilang. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pandangan yang jelas dari pemandangan di bawah mereka. Semua orang, kecuali Darla, terkejut dengan pemandangan di sekitar mereka, dan mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Mereka melihat benua besar yang dikelilingi oleh cincin cahaya 7 warna mengambang di void. Mereka tidak bisa melihat di mana benua itu berakhir dari sudut pandang mereka. Ini adalah pertama kalinya Dominic dan yang lainnya melihat daratan seperti itu. Di masa lalu, yang mereka lihat hanyalah planet dengan ukuran yang bervariasi, entah itu tata surya di bumi, galaksi binatang buas, atau Bima Sakti. Ini adalah pandangan pertama mereka tentang benua besar. Rasa penasaran mereka terusik. Setelah kejutan awal, Camille, Wanar dan wanita lainnya melihat dengan penuh semangat setelah kejutan awal mereka memudar. Wanita manapun akan tertarik pada pemandangan panorama seperti itu. Tentu saja, Wanar dan yang lainnya tidak terkecuali. Ini adalah benua 7 warna tempat sekte Glasir 7 warna bermarkas? Apa yang kamu pikirkan? Bukankah itu cantik? Darla berkata dengan bangga sambil mengamati pemandangan di hadapannya. Itu adalah impian setiap kekuatan untuk dapat memiliki benua di alam bintang. Hanya sedikit yang berhasil mencapai prestasi ini. Pasukan yang bisa memiliki benua di Stardom Realm adalah yang terbaik. Sekte Glasir 7 warna kebetulan adalah salah satunya. Darla telah tinggal di benua 7 warna sejak kecil. Dia sangat akrab dengan tempat ini, dan juga sangat terikat dengannya. Darla, sangat indah di sini. Apakah kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu? Celia bertanya. Ya, ini akan menjadi rumahmu kelak. Setelah kamu bergabung dengan sekte Glasir 7 warna dan mengenakan jubah yang menandai kamu sebagai bagian dari sekte kami, tidak ada yang akan menemukan masalah bagi kamu di sini di benua ini. Kami memiliki otoritas mutlak di benua ini. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Darla telah mengganti pakaian sebelumnya. Dia selalu memakai warna merah di masa lalu, tapi gaunnya biasanya memeluk sosok. Sekarang, dia mengenakan perampok pejuang yang longgar, dan skema warnanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Ada karakter merah besar di dadanya. Ini adalah jubah dari sekte Glasir 7 warna. Darla adalah seorang penatua dari sekte Glasir 7 warna dan juga pemimpin dari kumpulan 7 pendeta sebelumnya. Pakaiannya secara alami berbeda dengan murid lainnya, untuk membedakan peringkat dalam organisasi. Warna jubah sekta adalah indikator yang jelas dari identitas dan status pemakainya. Murid biasa mengenakan pakaian putih. Murid inti mengenakan coklat. Murid-murid linier mengenakan pakaian hitam. Manajemen menengah sekta mengenakan warna merah. Ada berbagai sub-level bahkan bagi mereka yang mengenakan warna merah. Orang bisa tahu hanya dengan melihat simbol di dada pemakainya. Satu garis merah akan menunjukkan bahwa pemakainya adalah administrator peringkat pertama. 2 garis merah akan menunjukkan bahwa pemakainya adalah administrator peringkat kedua. 3 garis merah akan menunjukkan bahwa pemakainya adalah administrator peringkat ketiga. Pola di dada Darla berbeda. Selain itu, jubah 7 pendeta akan selalu konsisten dengan warna pribadi mereka. Misalnya, Darla mewakili merah ketika dia adalah pemimpin kelompok sebelumnya dari 7 priestess. Jadi, pakaiannya berwarna merah. Jika Fumain menjadi kepala 7 pendeta saat ini, dia akan melakukan jubah yang sama seperti Darla. 7 orang suci masing-masing akan mewakili merah, oranye, kuning, hijau, cil, biru, dan ungu.
Meskipun Ibu Grady dulunya adalah salah satu dari 7 pendeta, dia tidak lagi diizinkan mengenakan jubah sekta setelah dia menikah. Itu bagus sekali. Aku tidak sabar untuk menetap di sini, kata Celia senang. Para wanita lain sama-sama senang. Jika mereka bisa menetap di benua yang begitu indah, itu akan menghilangkan sebagian kerinduan mereka. Jangan sampai lengah. Sekte Glasir 7 Warna adalah satu-satunya kekuatan besar di benua 7 Warna dan setiap wanita di benua ini bercita-cita untuk bergabung dengan sekte kami. Mereka bangga menjadi bagian dari sekte dan hasilnya, persaingan untuk peringkat sangat ketat. Kultivasi seperti berlayar melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal dan jika kamu tidak berhati-hati, orang lain akan melampaui kamu. Kamu sudah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini untuk belajar, bukan untuk bersikap seperti turis. Nada bicara Darla tidak kasar, tapi ekspresi senang di wajah para wanita memudar. Celia langsung berhenti tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat Darla. Sebagai yang termuda, dia selalu menjadi biji mata keluarga Lockhart. Tidak ada yang pernah berbicara kasar padanya dan dia juga tidak pernah dianiaya dengan cara apapun sebelumnya. Semua orang terdiam. Mereka terus memandang Darla sebagai sosok yang berwibawa. Dominic akan mengatakan sesuatu. Ada orang lain yang lebih dulu angkat bicara. Darla, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak akan membiarkanmu menjadi aib. Celia masih muda. Tolong maafkan dia. Itu Camille. Dia adalah yang paling berbakat di antara kelompok wanita ini, dan yang paling disukai oleh Darla. Dia merasa perlu menonjol. Wenar dan yang lainnya juga memohon belas kasihan. Itu benar. Darla, Celia masih muda. Aku harap kamu memaafkannya. Dominic lega melihat semua orang telah berbicara untuk Celia. Gadis-gadis ini seperti satu keluarga besar. Saat ini, Celia juga dengan berani mengangkat kepalanya dan berkata, Darla, maafkan aku terlalu bersemangat. Jangan khawatir. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa meskipun persaingannya sengit di Sekte Glasir 7 Warna, platform ini juga sangat tinggi. Kamu memiliki kesempatan ini, jadi kamu perlu mempelajari keterampilan dengan baik. Jangan biarkan tindakan Dominic membuatmu khawatir, karena dia berada di Stardom Realm, menghadapi persaingan yang lebih ketat. Di sana, sedikit saja ketidaksengajaan bisa mengakibatkan kematian. Darla berkata dengan tenang. Kami mengerti. Terima kasih, Darla, untuk memberikan kami kesempatan ini. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo kita pergi, kembali ke Sekte Glasir 7 Warna. Darla memimpin dan terbang ke Sekte Glasir 7 Warna. Kecuali Dominic, semua orang mengikuti di belakang Darla di bawah tarikan kekuatan. Gravitasi planet dan benua di Stardom Realm sangat berbeda dari planet asal mereka. Di bumi, selama seseorang memiliki kekuatan daftar pradewa, kamu dapat melepaskan diri dari gravitasi bumi dan terbang ke udara. Namun, itu berbeda di alam Stardom. Gaya gravitas planet dan benua di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Jika di planet, seseorang harus setidaknya menjadi kekuatan alam bintang untuk melepaskan diri dari gravitasi planet dan terbang ke langit. Di benua itu, gravitasinya sangat besar, dan seseorang harus berada di alam semesta untuk terbang. Ini juga alasan mengapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin memiliki benua. Selama seseorang tinggal di sini. Karena gravitasi yang kuat. Bahkan berjalan, makan, tidur, dan bahkan bernapas dianggap sebagai semacam tes ketahanan. Orang-orang yang tinggal di benua itu memiliki rasa superioritas bawaan ketika mereka pergi ke planet lain. Kekuatan mereka juga umumnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang di planet lain. Itu seperti di bumi, dengan rasa superioritas yang dimiliki orang-orang Mandi Cinet ketika mereka pergi ke negara yang lebih kecil. Tanpa bantuan Darla, Camille dan gadis-gadis lain akan sudah ditarik ke bawah oleh gravitasi kuat dari 7 warna benua pada saat kura-kura raksasa menghilang. Di tingkat alam abadi, Dominic tidak lemah dimanapun dia berada. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi benua 7 warna, dan dia tidak membutuhkan bantuan Darla. Dipimpin oleh Darla, rombongan langsung menuju gerbang gunung Sekta Glasir 7 Warna. Sekta Glasir 7 Warna diselimuti oleh pesona raksasa. Melihat ke bawah pada seluruh sekta kaca 7 warna dari ketinggian di langit, orang hanya bisa melihat gunung-gunung naik dan awan mengelilinginya. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Itu wajar bagi sekta yang kuat untuk tidak membiarkan orang melihatnya secara keseluruhan dari udara. Segera, Darla mendarat di depan gerbang gunung Colorful Glazed Sak bersama Dominic dan yang lainnya. Begitu mereka mendarat, kedua wanita yang menjaga gerbang segera melangkah maju dan berlutut dengan satu lutut. Dengan hormat, mereka berteriak. Penatua yang terhormat Darla. Kita sambut kembalinya Tetua Darla dengan penuh kemenangan dan tingkatkan pamor sekte kita. Bangkit! Darla berkata tanpa emosi. Terima kasih, Elder Darla. Kedua penjaga gerbang itu berdiri ke masing-masing sisi.
Ikuti aku masuk ke sekta. Darla mengatakan ini dan kemudian memimpin untuk berjalan melalui gerbang. Dominic, Wanat, dan yang lainnya segera menyusul. Setelah mereka memasuki sekta Glasir 7 warna. Segera, seorang wanita parubaya berpakaian merah dengan 3 duri di dadanya muncul. Dia adalah administrator tingkat ketiga dari sekta Glasir 7 warna. Dia juga seorang manajer tingkat menengah. Dia hanya perlu mengambil langkah maju lagi dan dia akan bisa menjadi salah satu eksekutif senior sekta. Dear Elder Darla. Setelah wanita parubaya itu tiba, dia dengan hormat membungkuk kepada Darla. Oke. Darla masih berkata tanpa emosi. Penatua Darla, silakan pindah ke ruang Dewan Sekta. Lord sudah menunggumu di sana. Ya sudah. Aku mengerti. Kamu menerima orang ini di belakang aku, dengan standar tertinggi sekta. Kata Darla. Dia secara alami mengacu pada Dominic. Hanya ada satu orang di sini, Dominic. Iya nih, Penatua Darla. Wanita parubaya itu dengan hormat menjawab. Pada saat yang sama, dia menatap Dominic dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak orang yang bisa diterima dengan standar tertinggi sekta Glasir 7 warna. Siapa sebenarnya pemuda ini? Darla kemudian menoleh ke Dominic dan berkata, Dominic, ayo istirahat dulu. Aku akan datang padamu setelah selesai. Oke, Darla, bekerja jauh. Jangan pedulikan aku. Kata Dominic acuh tak acuh. Darla kemudian melihat ke arah Wanat dan yang lainnya. Ikut aku menemui Lady. Mari kita urus dulu urusan sekta. Ya, Darla. Jawab mereka semua serempak. Darla berbalik dan berjalan menuju ruang dewan. Wanar dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Wanita parubaya itu memandang Wanat dan yang lainnya. Dalam pikirannya, para wanita ini semuanya sangat berbakat, tetapi dia tidak tahu apakah mereka bisa menjadi 7 orang suci. Terutama Kemil. Dia adalah orang dengan potensi tertinggi di grup. Hanya ada satu posisi tersisa untuk Seven Saints. Awalnya, ada 2. Belum lama Jermaine tiba-tiba datang dan langsung menjadi kepala 7 orang suci. Ini mengejutkan banyak orang. Setelah berita keluar, belum lagi bagian dalam sekta Glasir 7 warna, bahkan seluruh benua 7 warna dan bahkan alam bintang menebak-nebak siapa Jermaine sebenarnya. Dia benar-benar bisa menjadi kepala 7 orang suci. Berita yang keluar selanjutnya semakin mengejutkan semua orang yang mendengarnya. 4 Overlord sebenarnya ingin mengambil Jermaine sebagai murid bersama mereka. Acara magang akan segera berlangsung. Sekta sudah mengirimkan undangan. Ini berarti dia akan diajar oleh 4 tuan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekta Glasir 7 warna. Bahkan Penatua Darla tidak menerima perlakuan seperti itu. Dia hanyalah murid Overlord. Semua orang merasa bahwa alasan mengapa Jermaine menerima perlakuan yang begitu baik adalah karena bakatnya dianggap lebih kuat daripada Darla. Jika tidak, mengapa 4 tuan keluar pada saat yang sama untuk menerima seorang murid? Darla bahkan belum berusia 2000 tahun, tetapi dia sudah berada di level daftar tertinggi. Tidak butuh waktu lama dia melampaui alam abadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kepala baru 7 orang suci untuk mencapai level Darla? 1500 tahun? Atau 1000 tahun? Setelah dia melihat Darla pergi, wanita parubaya itu berbalik dan menik. Silakan ikuti aku. Administrator yang terhormat, maaf merepotkan kamu. Dominic menjawab dengan sopan. Tolong jangan katakan itu. Ini adalah bagian dari tugasku. Juga, jangan panggil aku Dear Administrator. Aku tidak layak dengan istilah itu. Dia langsung berkata dengan gugup. Dia baru saja mendengar Dominic menyebut Penatua Darla hanya sebagai Darla. Sekarang, dia memanggilnya Dear Administrator. Bukankah itu berarti bahwa dia hampir sejajar dengan Penatua Darla di matanya? Penatua Darla adalah pemimpin 7 orang suci dari sekta Glasir 7 warna. Dan sekarang dia melayani sebagai penatua sekta. Penatua Darla telah mencapai tingkat alam abadi. Adapun dia hanyalah administrator tingkat ketiga. Perbedaan status antara Penatua Darla dan dirinya sendiri sama luasnya dengan ruang angkasa itu sendiri. Jika seseorang mendengar dia membuat perbandingan itu sendiri, dia akan selesai. Melihat dia sangat gugup, Dominic berhenti memanggilnya seperti itu. Dia tahu bahwa dalam kekuatan besar ini hierarkinya sangat ketat, dan tidak bisa dilangkahi sedikit pun. Wanita parubaya itu memimpin jalan di depan, Dominic mengikuti di belakang. Keduanya segera tiba di area VIP sekta yang disediakan untuk tamu kehormatan. Dominic diatur untuk duduk di aula. Silakan beristirahat di sini sebentar. Sekta akan segera menyiapkan program khusus dan makanan lezat. Kata wanita parubaya itu dengan sopan. Oh, baik, aku tidak butuh itu. Kamu cari saja kamar untukku. Dominic menolak. Dominic belum pernah melihat program atau makanan yang disiapkan oleh sekte Glasir 7 warna sebelumnya. Ini sama sekali tidak menarik. Dia tidak tertarik dengan sebuah program,
karena pikirannya penuh dengan pikiran tentang bagaimana membuka situasi di Stardom Realm. Sedangkan untuk makanan, yang ada di alam abadi bisa menyediakan persediaan yang tidak ada habisnya untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak makan atau minum, dia tidak akan merasa lapar. Ini pertama kalinya kamu datang ke sekte kami sebagai tamu. Apalagi selama ini kamu ikut pelatihan pengasingan, bukan? Benar sekali. Ini memang pertama kalinya aku ke sini, dan aku selalu mengikuti pelatihan pengasingan. Dominic tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi menjawab sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke Stardom Realm, dan dia tidak tahu apa-apa tentang Stardom Realm dan sekte Glasir 7 Warna. Pantas saja kamu menolak. Manajer paruh baya itu tiba-tiba tersadar. Kata-katanya berhasil membangkitkan rasa penasaran Dominic. Oh, apa yang kamu maksud? Apa ada yang lain? Dominic bertanya dengan rasa ingin tahu. Layanan VIP sekte Glasir 7 Warna sudah terkenal di alam bintang. Ini tidak ada duanya, pada kenyataannya. Pria yang tak terhitung jumlahnya bercita-cita untuk mengalaminya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat. Kenapa begitu? Dominic tertarik. Karena yang tampil adalah 7 peri dari sekteku. Mereka dilatih khusus oleh sekte kami untuk melayani para tamu VIP yang ada di area VIP. Bahkan di sekte Glasir 7 Warna, mereka adalah wanita paling luar biasa dalam segala aspek. Sayangnya, bakat mereka tidak mencukupi. Mereka hanya bisa menjadi 7 peri, dan bukan 7 orang suci. Hanya ada perbedaan kata di antara mereka, tetapi status mereka cukup berbeda. Standar untuk wanita yang ditetapkan oleh sekte Glasir 7 Warna kami mewakili standar seluruh alam Stardom. Terus apa? Dominic bertanya dengan ragu. Manajer paruh baya itu tercengang. Dia menatap Dominic dengan terkejut. Dia telah membuatnya sejelas mungkin kepadanya. Apakah Dominic berpura-pura tidak mengerti, atau dia benar-benar tidak mengerti tentang cara hal-hal di sini? Atau ada yang salah dengan otaknya setelah sekian lama berada dalam pelatihan pengasingan? Namun, manajer paruh baya itu terus dengan sabar menjelaskan. Dengan kata lain, 7 peri dari sekte kaca 7 warna kami mewakili level wanita tertinggi di seluruh alam bintang. Mereka hanya sedikit di bawah 7 orang suci. Jadi tidakkah kamu ingin menikmati program ini? Ini adalah impian pria yang tak terhitung jumlahnya di alam bintang. Dominic akhirnya mengerti. 7 peri ini adalah gadis paling luar biasa yang dipilih sendiri dari semua wanita yang kurang berbakat di alam Stardom oleh sekte Glasir 7 Warna. Mereka kemudian dilatih khusus untuk melayani para tamu kehormatan yang datang ke sekte Glasir 7 Warna. Adapun program, itu sedikit lebih dari sekedar menyanyi dan menari. Apalagi itu? Terus terang, 7 peri sama dengan penyanyi dan penari yang sangat terkenal di Cinet kuno di bumi. Mereka cantik, memiliki sosok yang baik, dan pandai menyanyi dan menari. Bahkan peradaban tingkat tinggi di alam bintang tidak terkecuali. Namun, Dominic benar-benar tidak tertarik dengan tampilan kecil ini. Tidak perlu program, tapi sebaiknya kamu carikan aku kamar. Aku tidak tertarik dengan aspek ini, kata Dominic dengan sedikit minat. Ini, manajer paruh baya memandang Dominic, merasa kasihan padanya. Pemuda yang begitu tampan dan energik tidak tertarik pada wanita? Jangan-jangan dia masih perawan dan belum melakukan kontak seksual dengan wanita? Ada situasi seperti itu di alam bintang. Beberapa keturunan langsung kekuatan besar yang telah diuji memiliki bakat luar biasa sejak mereka masih muda akan dipaksa untuk masuk ke dalam pelatihan pengasingan. Hanya ketika mereka memenuhi persyaratan, mereka akan dapat muncul. Oleh karena itu, mereka mungkin telah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun tanpa kontak dengan wanita. Dominic mungkin berada dalam situasi seperti itu. Lagi pula, sangat sedikit orang pada usia yang begitu muda yang mungkin sangat dihargai oleh penatua Darla. Jangan terburu-buru menolak. Selain dari kinerja 7 peri, makanan di sini juga beberapa yang terbaik di sekta. Beberapa adalah tanaman yang dapat dimakan yang telah dibudidayakan secara khusus, sementara yang lain adalah binatang buas terpencil yang diburu oleh tim pengintai sekta di alam liar yang terpencil. Bahkan makhluk dari alam abadi akan mendapatkan keuntungan besar dengan memakan mereka. Sambil berbicara, manajer paruh baya itu terus menatap Dominic. Dominic ingin menolak. Meskipun dia mengatakan bahwa mengkonsumsinya akan membawa manfaat bagi salah satu alam abadi, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Sekarang apa yang Dominic inginkan adalah menghabiskan uang untuk pertanian lebih banyak poin super kaya. Apapun yang berguna di alam abadi tidak berguna baginya, atau hampir tidak berguna. Tidak perlu membuang energi untuk hal-hal seperti itu. Namun, saat melihat wanita paruh baya itu menatapnya, Dominic berubah pikiran. Lebih baik tidak menonjolkan diri di sini, dan bersikap rendah hati bila memungkinkan. Daripada bertindak sendiri. Hal ini pasti akan menarik perhatian orang lain. Ya sudah, aku akan menikmati Seven Fairies dan makanan lezat sekte kalian yang terkenal kalau begitu. Dominic yang tiba-tiba berubah pikiran mengejutkan manajer paruh baya itu. Awalnya, dia punya beberapa alasan untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya,
semuanya tidak berguna. Dia tidak tahu apakah Dominic bersikap sopan atau tidak. Baik, mohon tunggu sebentar, aku akan segera mengaturnya. Wanita parubaya itu pergi setelah mengatakan itu. Dominic terus duduk di aula VIP, menunggu penampilan 7 peri dan kabarnya makanan lezat akan datang. Dominic sedang menunggu di ruang VIP. Darla membawa Wenat dan sisanya ke ruang Dewan Sekta Glasir 7 Warna. Dia tidak meminta mereka menunggu di luar. Mereka langsung diantar ke ruang Dewan. Gwen Johnson, wanita dari Sekta Glasir 7 Warna, sedang menunggu mereka. Gwen menyaksikan Darla masuk dengan segelintir wanita di tumitnya. Awalnya, Gwen merasa sedikit terkejut. Namun, ketika dia melihat Camille Henderson, matanya berbinar, dan dia mulai menilai wanita lain dengan cermat. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi terkejut. Ketika Darla berada di bumi, dia tahu bahwa Camille istimewa. Gwen lebih kuat dari Darla, jadi dia mampu membedakan potensi ini juga. Inilah mengapa dia tampak terkejut. Setelah melihat Camille, Gwen terus melihat yang lain, melalui mereka satu persatu. Selain Camille, Alice juga terkenal, sementara yang lain memiliki kekuatan rata-rata. Nyonya, bagaimana menurutmu? Aku membawa kembali 2 potensi untuk Sekte Glasir 7 Warna. Bagaimana kamu harus berterima kasih kepada aku? Darla bertanya sambil tersenyum. Darla, itu sulit bagimu. Kamu masih khawatir tentang warisan sekta kami bahkan ketika kamu keluar pada misi. Apa kamu membawa Jermaine Maxwell kembali? Gwen tersenyum. Meskipun dia beberapa ribu tahun lebih tua dari Darla, hubungan di antara mereka selalu sangat baik. Iya nih, apakah mentor kita sudah mengumumkan bahwa dia mengambil Jermaine sebagai muridnya? Ini bukan sekedar pengumuman. Seseorang telah dikirim undangan ke semua organisasi di alam Stardom untuk menghadiri upacara penerimaan murid dalam 3 bulan. Selain itu, 4 penguasa keluar dari pengasingan pada saat yang sama untuk menerima Jermaine sebagai murid mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Glasir 7 Warna peristiwa seperti itu pernah terjadi. Siapa Jermaine ini? Darla tahu bahwa mentornya dan yang lainnya pasti akan mengadakan upacara besar jika mereka menerima Jermaine sebagai murid mereka. Kehadiran 4 tuan mewakili kekuatan Sekte Glasir 7 Warna. Bagaimanapun, mereka tidak menunjukkan diri selama puluhan ribu tahun. Semua organisasi di alam bintang tahu bahwa Sekte Glasir 7 Warna memiliki 4 tuan alam Sage. Sering sekali, alam Sage dari setiap organisasi akan muncul untuk membuktikan keberadaan mereka. 4 tuan memanfaatkan upacara ini untuk menunjukkan kekuatan Sekte Glasir 7 Warna. Selain itu juga dilakukan untuk memastikan keamanan sekta selama ribuan tahun ke depan. Konstitusi fisik Jermaine mirip denganku, jadi mereka membawanya sebagai murid. Aku produk setengah jadi, dan sudah hancur. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan 4 tuan untuk merawatnya. Gwen mengerti. Ternyata Jermaine memiliki konstitusi yang menawan. Tidak heran 4 tuan begitu disibukkan dengannya. Mereka sangat prihatin ketika mereka pertama kali menemukan bahwa Darla memiliki konstitusi yang menawan. Namun, Darla mengatakan bahwa dia tidak berguna. Apakah itu berarti bahwa apa yang dikatakan Richford benar? Darla, dalam hal ini, apakah tubuhmu sudah... Gwen menatapnya dengan prihatin. Itu sudah hancur. Dari jenius menjadi rakyat jelata. Kata Darla sambil tersenyum pahit. Memang itu yang terjadi. Gwen menghela napas. Sejak Darla baru berusia 2000 tahun, dia telah menjadi jenius dalam daftar tertinggi. Tapi sekarang, dia telah direduksi menjadi orang biasa. Tidak semua orang bisa menerima perubahan ini. Mudah-mudahan, Darla akan optimis karena Gwen tidak tahu bagaimana menghiburnya. Setelah beberapa pemikiran, Gwen berkata, Darla, kamu memiliki dasar yang kuat. Bahkan jika kamu kehilangan keunggulan fisik kamu masih dapat membangun diri secara perlahan, dan ada peluang untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Paling buruk, kamu hanya perlu lebih banyak waktu. Untuk saat ini, kamu masih jauh dari Armageddon alam abadi. Dia ingin bertanya bagaimana konstitusi menawan Darla dilanggar. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan Darla sekarang. Itu akan menggosokkan garam pada lukanya. Aku tahu. Jangan khawatir tentang aku. Aku optimis, dan aku tidak akan masalah sepele seperti itu menahan aku. Itu bagus. Kamu adalah pilar Sekte Glasir 7 Warna kami. Kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada dirimu sendiri. Darla menarik Camille ke arahnya. Nyonya, aku membawa mereka kembali untuk bergabung dengan Sekte Glasir 7 Warna. Namanya Camille Henderson, dan dia sangat berbakat. Aku yakin kamu sudah menyadarinya. Jika kamu setuju, biarkan dia menjadi muridmu. Bagaimana menurut kamu? Ketika Gwen mendengar ini, matanya berbinar, dan dia berkata, Benarkah? Dia tidak menyangka Darla akan menyerahkan pelatihan Camille padanya. Ketika dia pertama kali melihat Camille, dia sangat menyukainya. Dia tidak memiliki murid dan berpikir akan sangat menyenangkan untuk menganggapnya sebagai murid.
Tapi itu hanya pemikirannya yang menyenangkan pada saat itu. Jika Darla menolak, Gwen juga tidak punya pilihan selain menerima keputusannya. Meskipun dia adalah pemimpin, dia tidak bisa memaksa Camille untuk menjadi muridnya. Setelah semua, Darla membawanya kembali, dan mentor Darla adalah salah satu dari 4 Overlord. Tidak mungkin menggunakan kekerasan. Gwen masih berpikir apakah dia akan cukup berkulit tebal untuk meminta Darla Camille. Lagi pula, bagaimana mungkin Darla bersedia melepaskan seseorang yang luar biasa seperti Camille? Pada akhirnya, dia tidak menyangka Darla akan benar-benar mengambil inisiatif sendiri untuk menyebutkannya. Gwen sangat senang. Tentu saja, itu benar. My Lady, dengan keadaanku saat ini, aku harus fokus pada kultivasiku. Oleh karena itu, aku tidak akan memiliki waktu ekstra untuk melatih mereka. Kata Darla. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu karena telah mengirimku murid yang luar biasa. Gwen sangat senang. Namun, aku punya syarat lain. Darla, tolong bicara. My Lady, kamu dapat menerima Camille sebagai murid utama kamu dan aku berharap bahwa kamu juga dapat mengambil mereka sebagai murid kehormatan Anda. Darla meminta sambil menunjuk Wenat dan orang lain di belakangnya. Gwen melirik Wenat dan yang lainnya di belakang Darla. Selain Camille, hanya ada satu orang lain yang menonjol. Dia tampak biasa-biasa saja. Jika mereka ingin bergabung dengan sekte Glasir 7 Warna, mereka harus meminta persetujuan Darla. Jika mereka menginginkan Gwen, penguasa sekte Glasir 7 Warna, sebagai mentor mereka, itu tidak akan semudah itu. Gwen memiliki harapan yang tinggi ketika menerima murid. Camille memenuhi harapannya, sedangkan yang lain jauh dari itu. Menerima murid bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Begitu dia menerimanya, dia harus bertanggung jawab atas mereka. Gwen hanya tertarik pada Camille. Dia tidak mau menerima yang lain sebagai murid kehormatannya.